Shalom dan selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Dalam segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang sampai pada hari ini, masih boleh kita terima sebagai kekuatan jiwa raga kita untuk dapat menerima firman Tuhan dan menyampaikan firman ini juga kepada adik-adik kita di sekolah minggu. Kiranya saudaraku, dalam segala kebaikan itu, kita pakai ini sebagai persiapan pribadi bagi kita, agar firman ini menjadi sebuah kebenaran yang harus kita kerjakan dan kita sampaikan kepada orang lain dalam pimpinan dan tuntunan Roh Allah yang selalu setia bersama saudara dan saya. Saudaraku, sebelum kami sampaikan firman ini, mari kita meminta pertolongan dan kebaikan Tuhan agar senantiasa di dalam merenungkan firman ini ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya melalui segala pertolongan dan kekuatan yang Kau izinkan bagi kami, berikan hikmat sorgawi yang memimpin kami, agar firman ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Di dalam doa kami selalu berseru dan berserah kepadamu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan melihat bahan Alkitab yang akan kita persiapkan bagi diri kita untuk menyampaikan kebenaran firman ini di ibadah sekolah minggu ataupun sampai kepada remaja GBKP khususnya. Yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio kita di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 yaitu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini tertulis di kitab Filipi 2 ayat 5. Yang menjadi bacaan remaja yaitu dari kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Dan yang menjadi bahan Alkitab kita pada hari Minggu ini dari Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Firman ini kami akan bacakan kepada kita sekalian. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini, dengan tema yang disampaikan kepada kita yaitu pikiran yang berbeda. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat di dalam perjalanan kehidupan kita, kita juga boleh mempertanyakan dari pertanyaan yang boleh kita persiapkan sebelumnya. Apakah adik-adik pernah bertemu dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia? Kalau mereka menjawab ya, coba kita kasih kesempatan buat adik-adik kita juga. Apa contohnya? Ketika kita berteman, bersahabat, bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, kita munculkan ide-ide kita. Apakah pernah orang lain bertentangan juga idenya dengan kita? Berikan kesempatan ini kepada adik-adik kita
agar mereka diberikan evaluasi diri dan memberikan pencerahan dan keyakinan di dalam diri mereka bahwa apa yang terjadi itu menjadi evaluasi dan mengubah satu komitmen yang lebih baik lagi untuk menciptakan relasi yang lebih baik lagi di dalam kehidupannya. Kembali kita ke perikop kita ini. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai 41. Poin pertama yang kita lihat di sini adalah bagaimana Paulus dan Barnabas melanjutkan pelayanan di Antiokhia. Setelah menghadiri konsili di Yerusalem, Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia dan melanjutkan pengajaran serta pemberitaan firman Tuhan bersama dengan jemaat di sana. Ketika mereka melanjutkan pelayanan untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, antara Paulus dan Barnabas tidak selamanya memiliki ide yang berbeda. Paulus dan Barnabas, walaupun mereka memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, tapi tidak jarang juga mereka pernah juga bertemu dengan ide-ide yang berbeda di dalam melanjutkan pelayanan firman itu. Dan yang kedua kita lihat dari perikop kita adalah perbedaan pendapat tentang apa sih yang terjadi antara Paulus dan Barnabas. Jadi di sini perbedaan pendapat yaitu tentang Markus. Bagaimana itu, saudara-saudaraku? Kita akan melihat Paulus dan Barnabas memiliki perbedaan pendapat mengenai apakah Markus harus dibawa dalam perjalanan pelayanan mereka berikutnya. Barnabas ingin agar Markus diikutkan di dalam pelayanan mereka berikutnya. Tetapi Paulus tidak setuju karena Markus pernah meninggalkan mereka dalam perjalanan sebelumnya. Artinya, poin yang kedua ini mengingatkan kita tentang perbedaan pendapat dan bagaimana sikap orang untuk mendukung kita ataupun menolak apa dari ide yang kita sampaikan. Contohnya ketika Paulus dan Barnabas membawa kabar Injil itu, ketika mereka masih ada bersama Markus, tapi ada saatnya Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas melanjutkan pelayanan, tapi Markus tinggal dari rombongan dalam menyampaikan firman itu. Inilah yang mengingatkan Paulus bahwa orang yang pernah meninggalkan kita dalam misi pelayanan kita tidak usah dilibatkan lagi. Biarkanlah dia apa yang dia mau dia lakukan. Tapi misi pelayanan yang tidak pernah pupus dari kita, ayo kita lanjutkan, kita kerjakan. Itu adalah ide Paulus kepada Barnabas. Jadi, apa yang dilakukan oleh Paulus memberikan pendapat kepada Barnabas, apakah yang terjadi antara Paulus dan Barnabas? Apakah mereka tidak akan melanjutkan pekerjaan misi itu untuk mereka lakukan? Pasti mereka lakukan. Dan yang ketiga, kita melihat bagaimana perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Perselisihan yang tajam itu, perbedaan pendapat ini menyebabkan perselisihan itu semakin tajam, saudaraku, antara Paulus dan Barnabas, sehingga menunjukkan bahwa orang-orang percaya yang dekat pun bisa berselisih paham. Artinya, siapapun bisa berselisih paham. Tapi ketika kita berselisih paham, jangan sempat kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk memisahkan kita dengan sahabat kita, dengan orang yang kita kasihi, apalagi menggagalkan pekerjaan Tuhan. Bagaimana ketika mereka melakukan tugas mereka masing-masing, mereka berpisah? Kita melihat poin yang keempat, yaitu akibat perselisihan tersebut apa yang terjadi? Perselisihan tersebut membawa perpisahan. Paulus dan Barnabas memutuskan untuk berpisah. Barnabas tetap mengajak Markus untuk berlayar ke Siprus,
sedangkan Paulus memilih Silas untuk menemaninya. Artinya komitmen mereka berdua untuk tetap melanjutkan misi itu dengan cara mereka masing-masing. Walaupun mereka berpisah, tapi pekerjaan Injil tetap mereka lakukan. Poin kelima dari perikop kita, saudaraku, yaitu melanjutkan pelayanan masing-masing. Ini yang luar biasa. Meskipun berpisah, baik Paulus maupun Barnabas tetap melanjutkan pelayanan mereka masing-masing dengan tim yang baru. Menunjukkan bahwa konflik tidak selalu harus menghentikan pelayanan. Konflik bisa saja ada di antara kita, tapi bukan berarti identitas kita sebagai anak-anak Tuhan hilang ataupun pudar. Seperti Paulus dan Barnabas, walaupun mereka berpisah, tapi pekerjaan misi pelayanan mereka lanjutkan walaupun timnya sudah berubah dan yang baru. Selanjutnya poin ke-6, saudara-saudara yang terkasih. Pelajaran tentang kerendahan hati dan kasih penting sekali kita miliki. Dari kisah Paulus dan Barnabas, di ayat ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya kerendahan hati. Begitu juga pentingnya kita memiliki kasih dalam menghadapi perbedaan pendapat. Serta kita sangat perlu sekali menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus. Karena kesatuan dalam tubuh Kristus itu mendatangkan bangunan yang kuat yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Jangan pernah kita mengeraskan hati kita, merendahkan hati satu dengan yang lain, memberikan ruang pengampunan di dalam diri kita. Sangat baik sekali sebagai media Tuhan itu tetap bekerja bagi kita. Sehingga dalam menyampaikan misi Tuhan di dunia ini pun semakin banyak orang yang terpanggil. Walaupun menemui konflik, tapi konflik bisa diselesaikan di dalam Tuhan. Dan yang terakhir dari perikop kita ini, kita mengambil makna apa? Yaitu konflik sebagai kesempatan. Bagaimana sih konflik itu dipakai sebagai kesempatan? Meskipun konflik bisa jadi sulit, ayat ini juga menunjukkan bahwa konflik bisa menjadi kesempatan untuk pertumbuhan dan perluasan pelayanan. Karena baik Paulus maupun Barnabas tetap melanjutkan pelayanan mereka dengan tim yang berbeda. Jadi dari firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, kalau kita bandingkan juga dengan ayat hafalan ataupun info kasio kita dari kitab Filipi 2 ayat 5. Paulus menekankan kepada jemaat Filipi, yaitu di dalam kehidupan jemaat harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kalau itu yang menjadi pondasi yang kuat di dalam diri kita, walaupun bertemu dengan konflik, bertemu dengan orang yang berbeda pandangan dengan kita, pekerjaan Tuhan tidak pernah gagal, tapi bisa mengelola konflik itu dengan baik. Kita melihat bagaimana Ruth, bagaimana Naomi, bagaimana Orpa dalam mengelola konflik. Mereka bisa menyelesaikan konflik itu dan mereka menjalani kehidupan masing-masing dengan komitmen yang berbeda tanpa memutus silaturahmi di dalam kehidupannya. Tema kita di hari Minggu ini pikiran yang berbeda. Pasti kemanapun kita pergi, kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi di hari Minggu ini kita dituntun dan dibawa menempatkan posisi pikiran yang tepat sesuai dengan pengajaran Kristus yang bertumbuh di dalam diri kita. Selamat melayani buat seluruh pelayan KKR yang terkasih. Firman ini menguatkan seluruh adik-adik kita bertumbuh di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Mengajar kami untuk selalu setia bersama-Mu Tuhan. Berkati firman ini agar semakin banyak jiwa-jiwa adik-adik kami bertumbuh dalam kasih dan persaudaraan yang kuat di dalam Kristus. Inilah harapan kami dan doa kami kepadamu. Di dalam Kristus kami berserah. Haleluya. Amin.